Billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan lagi kajian pada subuh bersama guru kita Dr. Oni Saroni. Insyaallah dengan temanya tentang zakat wakaf ya. Pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi berkah ilmu kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan, insyaallah sampai jam 6 lah gitu Ustaz ya. Demikian dari waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Pak Rizal dan para asatidz, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tema ringan perkenalan seputar zakat, infak, dan sedekah. Materi dasarnya adalah seputar apa bedanya zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum biasanya bahasan tentang apa bedanya ini lebih termasuk bahasan yang paling ringan untuk membekali kita memahami tentang apa itu zakat, infak, dan sedekah ketimbang kita membahas tentang definisi akademiknya. Jadi mencari titik pembeda itu lebih ringan untuk memudahkan kita memahami apa itu zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita membahas tentang apa bedanya, kita mulai bahas tentang kesamaannya ya. Jadi sebagai muqaddimah, dalam transaksi di syariah Islam itu biasanya ada dua bangunan besar. Bangunan pertama, klaster pertama itu seputar transaksi bisnis. Kita sebagai pegawai, kita ngelola usaha, kita investasi di usaha teman. Nah, itu namanya transaksi bisnis karena setiap yang kita investasikan, setiap kinerja yang kita berikan ke perusahaan itu harus dikompensasi dengan fee atau bagi hasil atau return. Jadi semua berkompensasi. Nah, tapi bangunan yang kedua, klaster yang kedua itu adalah transaksi sosial. Jadi transaksi sosial itu adalah sebagaimana namanya transaksi sosial. Jadi salah satu pihak memberikan sesuatu didedikasikan untuk Allah. Jadi ini untuk umat. Nah, bangunan kedua inilah yang di dalamnya kita kenal dengan filantropi ya, zakat, infak, sedekah, umari, rukbah, hadiah, fidyah, kafarat, kemudian zakat fitrah, dan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kesamaan dari zakat, infak, dan zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Kesamaannya adalah bahwa ketiga fitur ini itu bagian dari transaksi sosial. Baik seorang muzaki, donatur berzakat, baik mutasaddiq atau munfik, donatur yang berinfak atau bersedekah, atau wakif, donatur yang berwakaf, semuanya memberikan 2,5%, 5, 10, 20 atau lebih, itu semua didedikasikan untuk mustahik atau kemaslahatan umat. Sehingga status dananya tidak lagi menjadi milik personal, tetapi juga milik mustahik atau milik umat. Milik umat. Tidak ada kompensasi apapun. Itu kesamaannya. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya bisa kita lihat dari 3 poin. Pertama, dari sisi ketentuan hukum sebagai pembeda dasar. Jadi kalau zakat, bagaimana namanya, itu sebuah kewajiban. Sedangkan infak atau sedekah dan wakaf itu hukumnya sunnah. Persis saat kita menunaikan sholat subuh tadi, nah itulah dia zakat. Tapi kalau kita menunaikan
sholat sunnah qobliyah tadi, sunnah subuh tadi, nah itu adalah sunnah ya, layaknya infak, sedekah atau wakaf. Atau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW menjawab, merespon pertanyaan para sahabat, eh, adakah yang diwajibkan selain sholat? Tidak ada, kecuali engkau menyempurnakannya dengan sunnah. Jadi zakat itu adalah standar minimum komitmen seorang muslim. Nah, kalau ingin disempurnakan agar ia sempurna menjadi sosok yang paling bermanfaat, ya sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Ibnu Umar, "Ahabul amali ilallahi anfa'uhum linnas", yang itu dengan ia bersedekah, berinfak dan berwakaf. Jadi pembeda pertama, zakat itu wajib, sedangkan sedekah, infak dan wakaf itu itu hukumnya sunnah. Nah, pembeda yang kedua adalah tentang disalurkan kepada siapa. Kalau zakat itu disalurkan kepada salah satu atau lebih dari 8 kelompok yang ada dalam Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Nah, jadi zakat itu terbatasi. Eh, jadi si penerimanya terbatas. Jadi hanya salah satu atau lebih dari 8 kelompok, sehingga ia tidak boleh disalurkan kepada selain 8 kelompok. Sehingga kalau ada program penyaluran tertentu untuk misalnya pasien COVID atau mereka yang eh, terpapar risiko pandemi sehingga usahanya gulung tikar, tinggal kita pastikan apakah mereka include masuk dalam salah satu dari 8 kelompok apa tidak. Andaikan yang disalurkan adalah zakat. Berbeda dengan infak, sedekah ya, apalagi wakaf. Itu boleh disalurkan kepada mereka yang bukan 8 kelompok. Jadi salah satu contohnya boleh disalurkan untuk mereka yang berpenghasilan tetapi pas-pasan, walaupun kategorinya bukan apa. Para karyawan punya penghasilan, kalau kebutuhan bulanannya misalnya 15 juta, pendapatannya 15 juta, maka kan pas-pasan nih, tidak ada dana darurat, apalagi investasi jangka pendek, jangka panjang, maka mereka ini boleh disubsidi, boleh dibantu, boleh dikafalah dari sumber dana infak atau hasil pengembangan wakaf. Masih dalam klaster untuk siapa. Jadi tadi eh, kalau zakat untuk 8 kelompok, sedangkan sedekah dan wakaf untuk mereka dan juga untuk eh, keluarga atau personal yang bukan du'afa tetapi muktafi. Muktafi itu pas-pasan, punya pendapatan cukup, hanya cukup untuk kebutuhan mendasar. Nah, yang kedua, masih dalam klaster tadi untuk siapa? Kalau zakat tidak boleh disalurkan kepada non-muslim. Oleh karena itu, eh, seperti ungkapan sebagian, boleh nggak kita bayar pajak tapi tidak bayar zakat? Nggak boleh. Karena apa? Karena zakat tidak boleh disalurkan untuk non-muslim. Apalagi untuk menyediakan infrastruktur negara. Karena jelas koridornya tu'khadhu min aghniyaihim tu'khadhu min aghniya'il muslimin wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Jadi zakat itu diambil dari kantong para hartawan untuk diperuntukkan, dikembalikan, disalurkan kepada du'afa fuqara umat Islam. Nah, sedangkan sedekah dan hasil pengembangan wakaf itu boleh disalurkan untuk non-muslim. Untuk non-muslim. Eh, Misalnya pada bencana ya, Gunung Semeru atau apa lainnya, biasanya ada tim satgas atau mungkin sebuah RT menunjuk tim satgas di lingkungan
di lingkungan PNF, di lingkungan RT sekian, RW sekian di Cimanggis, beberapa keluarga yang sedang terpapar COVID itu non-Muslim. Maka boleh dibantu dengan dana infak atau sedekah atau hasil pengembangan wakaf. Itu nomor 2 dari judul untuk siapa. Nomor 3 dari judul untuk siapa ini, kalau zakat itu tidak boleh menurut 4 mazhab, baik dari atas ya, dari Hanafi, turun ke bawah Maliki, turun ke bawah Syafi'i, dan Hambali itu tidak boleh diberikan untuk usul dan furu. Maksudnya usul adalah ayah dan kakek dan ke atas. Kalau furu berarti anak, cucu, dan ke bawah. Jadi misalnya si A, dia punya penghasilan karena karyawan di sebuah perusahaan, dan karena ia profesional, maka 2,5% harus ditunaikan dari bruto relatifnya. Maka yang 2,5% tidak boleh disalurkan untuk ayahnya, untuk anaknya, karena mereka adalah menjadi tanggung jawab nafkahnya. Harusnya nafkah mereka diambil dari amplop pendapatannya, bukan dari zakatnya. Nah, berbeda dengan infak atau hasil pengembangan wakaf, itu boleh didonasikan untuk usul dan furu, untuk ayah dan kakek, begitu pula dengan anak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ibda biman ta'ul, mulailah engkau mendonasikan, mengkafalahi, memastikan kemandirian ekonomi mereka yang menjadi tanggung jawab nafkah. Masih dalam judul yang kedua, untuk siapa. Nah, kalau zakat itu clear, bahwa zakat tidak boleh didonasikan untuk istri. Tapi kalau sedekah atau hasil pengembangan wakaf boleh didonasikan untuk mereka. Nah, salah satu kenapa tadi dibolehkan sedekah itu untuk non-Muslim, sebagaimana dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama 'alal miskina wa yatima wa asira. Kata-kata asir itu menurut Al-Qurtubi adalah mereka yang tinggal di negara-negara non-Muslim, atau dalam bahasa lugasnya Darul Harb. Nah, jadi asir itu adalah non-Muslim, tetapi boleh disubsidi, dibantu, didonasikan dari sumber dana infak. Nah, itu judul yang kedua. Kita masuk ke pembeda terakhir, judul yang ketiga, yaitu kalau zakat itu yang jadi sumber donasi itu semuanya. Semuanya. Begitu pula dengan infak. Jadi, sedangkan kalau wakaf yang boleh didonasikan adalah hasil pengembangan wakaf. Jadi ilustrasinya misalnya si A berzakat disalurkan melalui lembaga sosial di bawah DKM, Masjid Nurul Fikri. Nah, nah kemudian misalnya yang didonasikan adalah 10 juta. 10 juta kemudian ditaruh di deposito Bank Syariah. Setelah 3 bulan ada bagi hasil 100.000. Maka 100.000 dan 1 juta ini dan pokoknya ini semua diperuntukkan untuk mustahik, untuk penerima. Berbeda halnya jika judul jenis donasi yang 1 juta itu bukan zakat atau sedekah tetapi wakaf. Karena wakaf itu dia harus menjadi produktif, harus bergulir, maka hasil pengembangan wakaf, andaikan didepositokan setelah 1 bulan ada bagi hasil 100.000, maka yang boleh didonasikan sebagai dana sosial itu hanya 100.000. Tetapi yang 1 juta tetap harus bergulir sebagai dana produktif, sehingga menghasilkan benefit yang berkelanjutan atau sustain ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ihbis aslaha wasabil thamaratan. Demikian sekilas tentang pembeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz Onis Saroni, penjelasan yang gamblang tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
beberapa di antaranya merupakan hal yang cukup vital dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama baik bagi kita sebagai muzaki, pemberi infak, maupun mobil khusus panitia zakat nih, apa istilahnya, ngurus zakat lah gitu ya. Nah, Alhamdulillah, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Arik. Ya, silakan Pak Arik. Syukran Pak Rizal, Pak Ustadz. Ini saya mau bertanya. Sebenarnya sih mungkin agak ini ya, agak nggak sesuai tema gitu. Saya mau tanya, kalau negara-negara Islam, maksudnya kan sepengetahuan saya itu pajak kan dilarang bahkan pemungut pajak itu tempatnya itu di neraka gitu, kalau nggak salah saya ingat itunya hadisnya. Nah, cuman negara-negara Islam itu bagaimana dia mengelola membangun infrastruktur, mengelola kebutuhan untuk gaji pegawai negerinya gitu. Kira-kira yang negara yang benar-benar sesuai hukum Islam itu bagaimana Ustadz ininya, cara mengelola dia untuk pendapatan sehari-hari ininya gitu, pemerintahannya gitu Ustadz. Karena maksudnya kalau memang pajak itu haram atau nggak boleh gitu kan, maksudnya bahkan ya kalau saya Ustadz Erwandi itu ya kita bayar pajak tuh nggak boleh ikhlas gitu, kayak kita harusnya terpaksa gitu, pajak itu kita nggak boleh dengan senang hati membayar pajak gitu, jadi harus keterpaksaan karena kita nggak boleh ngedukung mereka berbuat zalim gitu. Nah itu kira-kira gimana Ustadz nih? Afwan Pak, jazakallahu khair. Langsung ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Mungkin kita bagi dua, izin Ustaz, Iya, Pak Arik. Jadi kita bagi dua, Ustaz, yang ideal dengan bagaimana kita menyikapi realita ya. Idealnya memang yang menjadi sumber utama APBN itu adalah zakat ya. Zakat. Saat zakat itu belum mencukupi kebutuhan negara, baru kemudian pemasukan lain seperti pajak itu jadi pilihan. Begitu kira-kira koridornya. Jadi zakat dulu, kalau memang tidak mencukupi, barulah khoroj, fai, doribah gitu, unsur, sebagaimana pada masa sahabat ya. Jadi dikenal ada zakat, kemudian ada fai, ada khoroj, ada unsur gitu. Jadi ada pajak tanah ya, fai, khoroj dan unsur. Tetapi saat ini itu yang pertama. Yang kedua, tetapi saat ini melihat kondisi banyak pemerintahan kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi pada umumnya itu tidak memberlakukan kaidah ini. Jadi tidak menunggu zakat cukup apa dulu, ya sudah melihat APBN-nya seperti apa, baru kemudian disebar. Bahkan kalau kita lihat postur APBN kita nampaknya terbesar, pendapatan terbesar mungkin dari pajak kali ya, dari pajak. Nah, begitu realitanya. Nah, yang ketiga terkait dengan hadis al-muqsu ini,
memang mungkin beragam pendapat juga ya. Tetapi kalau kita melihat hadis al-muqsu ini, memang sih ada beragam pendapat. Tetapi sebenarnya kalau kita menelaah lebih mendalam tentang makna al-muqsu dari sisi bahasa dan istilah, sebenarnya al-muqsu yang dikonotasikan negatif bahwa al-muqsu itu pemungut pajak itu di neraka, itu kriterianya ada dua. Yang pertama adalah jadi pajak yang dibebankan pada rakyat, dipungut kepada rakyat secara zalim dan tidak diperuntukkan untuk rakyat. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, andaikan ada pemberlakuan pajak diperuntukkan untuk rakyat, membangun infrastruktur mendasar ya kayak puskesmas, sekolah dasar, maka dia termasuk bukan termasuk al-muqsu dalam hadis. Karena al-muqsu itu berarti pungutan liar atau pungutan resmi tetapi zalim, kira-kira begitu. Jadi karakteristiknya al-muqsu itu berarti pungutan liar atau pungutan resmi tetapi zalim, menzalimi rakyat. Nah, oleh karena itu kalau ada pemberlakuan pajak tetapi untuk rakyat, maka dia tidak termasuk kategori al-muqsu dalam hadis. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga memang hari ini nampaknya akhirnya kita memilih mengukur nih, menimbang-nimbang pakai fikih muwazanah, Karena kalau kita memberlakukan kepada fikih tadi, fikih hitam putih maksudnya fikih akam, kalau kita kategorikan al-muqsu, mungkin nggak 100% benar juga, karena pungutan liar juga bukan, sesuai dengan peruntukannya juga masih ada oknum gitu. Masih ada oknum penyimpangan. Tapi secara umum regulasinya tepat, tetapi ada penyimpangan. Akhirnya kita buat fikih muwazanah antara bayar dan tidak bayar. Tetapi kalau pilihan kita tidak bayar, maka sesungguhnya yang paling dirugikan adalah ya masyarakat di bawah ini. Masyarakat di bawah ini. Tentu yang kalau masif orang tidak bayar pajak, tentu yang dirugikan adalah masyarakat bawah saat peruntukan dari pajak itu untuk membangun infrastruktur mendasar masyarakat umum. Jadi itu mungkin Ustaz jawaban dari saya 3 hal. Idealnya zakat dulu, baru kemudian pajak. Nah yang kedua, realitas saat ini semua diberlakukan, bahkan pajak itu menjadi sumber pendapatan andalan negara. Nah yang ketiga, kalau yang saya pribadi pahami, al-muqsu dalam hadis itu adalah 2 kategorinya. Pertama, pungutan liar atau kewajiban yang diwajibkan secara mandatori oleh otoritas, tetapi zalim, pungut, tapi tidak kembali ke kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kalau ada pemberlakuan non-zakat, tetapi adil, diperuntukkan untuk rakyat, maka tidak termasuk dalam kategori al-muqsu dalam hadis. Yang terakhir, nah saat ini realitanya kan ini pada saat kita tarik ke konsep, jadinya tidak semuanya ngepas nih. Dikategorikan ad-doribah, syariah, juga mungkin masih ada banyak penyimpangan. Dikategorikan al-muqsu juga enggak, karena regulasinya kan aman. Kalau kita evaluasi mungkin ada penyimpangan ya oknum, sehingga jadinya kita fikih muwazanah. Kalau menurut saya dari sisi fikih muwazanah, membayar pajak itu lebih pilihan yang lebih maslahat ya, menghindari madarat. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan, Pak. Apaan Ustaz? Pak, tapi Afan kalau di negara Islam yang diterapkan hukum Islam gitu Pak, itu berarti ada pajak juga gitu Pak? Iya ada Ustaz.
kalau kita mengacu kepada negara-negara di Timur Tengah gitu, sebenarnya pajak diberlakukan. Dan pada masa Rasulullah juga dulu ada fai, ada kharaj, ada pajak tanah juga ada. Eh, terutama terutama terkait dengan kebutuhan untuk membiayai kebutuhan umum yang di dalamnya ada non-muslim. Kan kalau zakat itu untuk muslim dan non-muslim. Tapi saatnya kan zakat ini boleh jadi jumlahnya ini tidak mencukupi gitu. Nah, dulu ada juga istilah fai, kharaj dan usyur ya. Termasuk salah satunya adalah pajak tanah. Nah, hari ini juga memang yang diberlakukan rata-rata misalnya di negara-negara Timur Tengah itu memang pajak diberlakukan ya. Nah, tapi memang realitasnya tidak ideal ya. Harusnya kan zakat dulu, kalau memang tidak tercukupi baru pajak. Tapi hari ini memang yang terjadi ya dua-duanya digelontorkan, bahkan ini jadi terbalik. Pajak mandatori, zakat nggak mandatori gitu. Jadi begitu. Harusnya kan zakat mandatori harusnya. Ya, sekarang Ya, Ustaz. Ya, menarik pembincangan soal al-muqsu tadi ya. Mudah-mudahan memberi pencerahan kita tentang bagaimana posisi zakat dan pajak ya, dalam keseharian kita. Kalau pengelolaan zakat sendiri, mungkin Anas akan bertanya, di level negara itu sebaiknya seperti apa? Apakah satu lembaga atau kondisi sekarangnya sudah ideal dengan berbagai macam lembaga zakat nasional gitu? Iya, memang idealnya Apakah sih. harus satu lembaga yang dia authorized gitu ya, untuk mengambil? Kan ini sebenarnya perintahnya kan mengambil, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Memang kalau pertama mungkin kita lihat ini ya beberapa Khudz min praktek. amwalihim. Betul, Ustaz. Kalau kita pertama praktek kali ya, melihat praktek ini memang beragam nih. Atau sebelum ke praktek, jadi apakah negara yang mengelola dan menjadi PIC pelaksana langsung dengan membentuk, memungut, itu sebenarnya maslahat aja sih, maslahat. Tetapi yang harus titik adalah tetap regulatornya adalah pemerintah. Nah, yang opsional adalah apakah pemerintah yang sebagai regulator ulil amri ini ikut juga teknis mungut atau tidak. Nah, itu boleh langsung pemerintah atau dia yang ngatur gitu. Nah, yang kedua, prakteknya akhirnya beragam nih. Di negara-negara seperti misalnya Mesir contohnya ya. Itu Mesir itu ya ada lembaga resmi zakat ya. Zakat, tapi juga membolehkan swasta untuk buka lembaga-lembaga zakat. Yang kedua, model Kuwait. Kuwait itu disatukan. Kuwait itu namanya Hay'ah, Hay'ah Zakat Mustaqillah. Jadi dia kayak lembaga BUMN tapi independen, apa namanya ya bahasa lainnya kalau di Indonesia ya. Jadi dia milik negara tapi independen gitu. Apa namanya ya? Nah, itu Kuwait. Kuwait. Kalau kita kalau kita ini ada Baznas, regulator, juga eksekutor, tapi juga ada lembaga-lembaga zakat. Nah, harusnya mungkin idealnya sih bagaimana zakat ini dikelola secara profesional oleh lembaga yang profesional sehingga penyalurannya itu tepat sasaran dan efisien. Nah, saya juga nih belum bisa jawab mana yang paling ideal, tetapi kalau dari sisi ketentuan fikihnya, satu, negara itu harus ngatur, nggak boleh ada lembaga yang sendiri-sendiri di luar koridor aturan gitu, agar teraudit, agar pertanggungjawaban penghimpunan penyalurannya gitu bisa amanah ya. Kalau sekarang tuh kan pemerintah ngatur tuh, kalau di Indonesia mereka yang
mengelola zakat, baik Lazda, Laznas, atau UPZ, atau Mitra Las, itu dia harus diaudit setahun 2 kali. Kalau dia level daerah, minimal penghimpunan 20 M. Kalau provinsi 30 M. Kalau nasional 50 M. Di audit itu ada sekitar 340. Mungkin kembali ke pertanyaan bagaimana yang ideal ya. Ini saya belum bisa jawab, tapi secara fikihnya, syar'inya memang harus ulil amri. Sebagaimana Rasulullah menunjuk langsung beberapa sahabat untuk menarik, menghimpun zakat dari para mustahik. Dia tunjuk langsung gitu. Ada amilnya ya. Nah, selanjutnya apakah ulil amri otoritas ini selain regulator, apakah dia eksekutor? Nah, itu mungkin masalahnya ya. Masalah mana yang kira-kira paling masalah? Mungkin Ustaz. Ya, tapi Ustaz, ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Dari Pak Soleh nih, izin bertanya Ustaz, untuk lebih firm dari penjelasan tadi, nas yang menyatakan bahwa zakat tidak diperkenakan untuk non-muslim. Ya, Ustaz. Pertanyaan dari Pak Soleh di chat. Ya, Ustaz Soleh. Jadi itu tadi kata-kata innama, kan bunyi ayatnya itu kan innama shadaqatu lil fuqara, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi sedekah itu untuk 8 kelompok. Nah, ayat ini diawali dengan kata-kata innama, ya sebagaimana yang kita pahami, kata innama itu menunjukkan hanya untuk mereka, tidak untuk yang lain, hanya untuk mereka. Nah, penafsiran bahasa ini juga dikuatkan oleh konsensus para ulama, sepakat ijma bahwa zakat itu tidak boleh disalurkan untuk non-muslim, kecuali darurat ya. Maksudnya begini, darurat itu gini, ada kebanjiran di Rawamangun, kemudian ada tim satgas bawa dana zakat untuk menyelamatkan mereka yang terperangkap, terhimpit di rumah-rumah. Nah, pada saat itu tidak boleh nanya dulu, Bapak yang terhimpit ini muslim atau non-muslim? Enggak. Jadi itu suasananya darurat, memang semua harus diselamatkan, walaupun botnya dari dana zakat, pakaiannya dana zakat, uang yang dibagikan dana zakat. Jadi kita kembalikan ke pertanyaan, zakat itu hanya untuk muslim, tidak boleh non-muslim berdasarkan penafsiran bahasa innama dalam ayat innama shadaqat dan konsensus para ulama. Nah, kecuali dalam kondisi darurat sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fikih kontemporer, misalnya saat penyelamatan bencana, kan tidak bisa milah-milah, oh Bapak muslim apa non-muslim, semua selamatkan dalam kondisi darurat. Cancer. Assalamualaikum Ustadz Oni. Ini sebenarnya Pak Rizal ini lepas, jadi ada yang mau bertanya lagi, satu lagi, apakah masih boleh? Ustadz boleh, Ustadz. Boleh, Ustadz. Ya, silakan Bapak atau Ibu Sopi dari A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya punya anak saya buat sekolah sih. Afwan Ustadz, saya baru gabung, tapi mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait zakat. Pertama, zakat ini kan wajib ya, artinya misalkan seseorang tidak melaksanakan, dia terkena dosanya gitu. Nah, yang saya tanyakan dulu,
saya lupa ya, tapi pernah saya baca suatu artikel di internet yang saya lupa sumbernya. Dikatakan di situ bahwa kalau kita bayar zakat ke suatu lembaga yang di situ dia nyebut bahwa kalau kita bayarnya ke amil zakat yang ditunjuk oleh pemimpin atau pemerintah, itu misalkan tidak disalurkan dengan benar oleh si amil tadi, si wajib zakat ini kewajibannya gugur. Artinya tidak ada dosa. Apakah benar seperti itu? Yang pertama, mengingat sekarang kan lembaga zakat ini banyak sekali ya, kadang termasuk masjid-masjid itu semuanya punya bisa menyalurkan zakat. Apakah seperti masjid-masjid, kemudian lembaga-lembaga penyaluran zakat yang swasta? Saya tahunya kalau pemerintah kan Basnas ya. Apakah kalau kita menyalurkan ke masjid atau ke lembaga zakat swasta itu artinya kita tidak menyerahkan kepada amil? Khawatirnya misalkan mereka tidak menyerahkan, berarti kewajiban kita kan belum gugur. Dari artikel itu sih, makanya ingin penjelasannya yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, pernah saya membuka webnya Basnas itu, di sana dicantumkan program-program untuk zakat, sedekah, dan infak ya. Dari yang saya lihat sih sepertinya semua penyaluran ini dicampur dalam bentuk program, misalkan kayak program kesehatan atau program pendidikan yang notabene penerimanya itu umum. Kalau zakat kan katanya hanya 8 golongan ya. Kalau sedekah infak saya nggak tahu, tapi kalau zakat katanya 8 golongan. Lah misalkan dalam bentuk program dan ternyata ada orang-orang yang sebenarnya bukan penerima zakat ikutan di misalkan program pendidikannya atau kesehatannya, ikut dapat manfaat, apakah seperti itu? Tidak masalah? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zat. Jadi yang pertama betul, Zat. Ini Pak Angga ya? Iya. Iya, Zat. Pakai nama anak saya, maaf. Iya, Zat. Ya Pak Angga. Jadi betul. Jadi seorang donatur seperti Muzaki saat ia mendonasikan kepada lembaga atau personal amil, maka kewajiban zakatnya sudah gugur. Pun kalaupun terjadi penyimpangan penyaluran yang dilakukan oleh personal amil ataupun lembaga, maka tetap kewajiban zakat si muzaki gugur, dan saat ada penyimpangan tetap dosa itu menjadi beban dan tanggung jawab si amil, karena tadi ya sudah ya khianat terhadap amanah si muzaki, karena amil itu kan adalah pihak yang diberikan kuasa atau wakil oleh muzaki untuk menyalurkan donasi kepada mustahik. Nah, wakil itu kan sebenarnya kan harus amanah ya. Nah, yang kedua, sebenarnya zakat itu intinya sih kalau menurut syariah harusnya disalurkan, kalau memang tidak, kan pilihannya langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, maka salurkan kepada mereka yang paling berhak dan untuk kebutuhan yang paling kritis. Mungkin contoh yang paling mudah ya du'afa lah gitu. Seperti program PNF ke warga sekitar yang tinggal di bedeng-bedeng gitu. Nah, itu kan untuk du'afa, kan dari 8 kelompok termasuk kelompok yang paling membutuhkan. Nah, sesuatu yang kita kasih juga itu untuk memenuhi kebutuhan kritis mereka. Jadi intinya, nah itu langsung. Kalau tidak langsung melalui personal atau lembaga, maka intinya sih mereka amanah gitu. Intinya mereka amanah dan profesional. Jadi masing-masing ngukur tuh. Kalau kita ke PNF kan mungkin tahu ya, oh ini ada Mas Jo, ini Pak Wiwit, orang-orangnya amanah ya. Jadi kita juga sikoh banget gitu kalau nitipkan. Jadi intinya mungkin
masing-masing kita juga mengukur aja. Andaikan itu disalurkan buat kampung, ke Pak RT atau ke Pak Lurah, intinya yang kita merasa tumakninah lah gitu, bahwa ia bisa amanah. Nah, tapi kalau dalam skala regulasi, karena regulasi itu kan ngatur orang banyak ya, jadi dia harus ada indikatornya. Jadi kalau bab regulasi ini sekarang yang boleh mengelola zakat adalah mereka yang berstatus Basnas atau Lasnas di level nasional atau provinsi atau daerah. Kalau ada lembaga pengelola yang belum memenuhi kriteria Lasnas atau Basnas, maka mereka harus menjadi UPZ, Basnas, atau Mitra Las. Dibimbing, accounting, dan penyalurannya sampai dia bisa mandiri, minimal jadi Lasnas tingkat kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota. Itu dari sisi agar karena ngatur orang banyak gitu saja, agar indikator amanah profesional itu bisa diberlakukan. Nah, yang kedua tadi tentang program Basnas ya, program Basnas. Harusnya si beneficiary ya. Jadi si penerima manfaat itu kalau memang sumber bantuannya dari zakat, harusnya si penerima zakat itu mereka pada du'afa. Jadi bukan non-muslim atau lainnya. Jadi selain aspek syariah yang mewajibkan zakat hanya untuk muslim, juga aspek prioritas. Jadi bagaimana mungkin ada program untuk non-muslim sementara saudara-saudara kita yang muslim masih banyak membutuhkan ya. Jangankan dalam dana sosial, bertransaksi aja kita prioritaskan kepada yang muslim dan amanah ya. Bukan hanya muslim tapi juga amanah. Sebagaimana hadis Rasulullah itu la ya'kul ta'amaka la tusahib ila musliman wa la ya'kul ta'amaka ila taqi. Jangan engkau bermitra kecuali dengan orang muslim dan makananmu hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi seharusnya begitu, kecuali tadi dalam kondisi darurat ya, penanganan bencana atau lainnya. Jadi kalau misalnya ada muslim berdaya, ada kampung berdaya, ada apa namanya? Untuk UMKM ya, gerobak berkah. Gerobak berkah itu biasanya program untuk pemberdayaan. Jadi kalau di lembaga zakat kan ada charity, ada pemberdayaan. Kalau charity biasanya uang itu bagi habis, kasih untuk BPJS dan lain. Kalau pemberdayaan itu biasanya dia perlu follow up, jangkanya maksimum 12 bulan. Jadi misalnya kayak gerobak berkah itu ngasih modal 5 juta, tapi supaya 5 juta ini tidak ada penyimpangan penggunaan, jadi yang 3 juta dikasih gerobaknya bukan uang, yang 2 juta buat isinya, somai, bakso, atau apa gitu. Nanti ada pembimbingan, ada pelaporan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, jadi walaupun dalam bentuk program, tetapi si penerima manfaat program ini harusnya sesuai dengan jenis donasinya. Kalau zakat ya salah satu dari 8 kelompok, kecuali kalau hasil pengembangan wakaf atau infak itu boleh diperuntukkan untuk selain mereka. Gitu tadi. Jazakallah. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Zulkifli ya. Pak Zulkiflinya ada nggak nih? Masih online nggak? Ya, Pak Zulkifli langsung aja, ada 2 pertanyaan Pak Zulkifli ya. Ya Ustaz, di chat tadi ya. Iya, yang pertama tadi sempat lost connect. Bilang tuh yang pertama soal pungutan itu ya, retribusi ya. Iya Ustaz. Pungutan Bisa yang langsung diinin aja Pak Zulkifli. Iya Ustaz, bagaimana bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz tentang retribusi yang dilakukan oleh ormas yang secara de facto ormas ini mengatur
ketertiban dan kelancaran misalnya di keamanan di wilayah tersebut. Jadi kalau tidak di arti retribusi itu apa artinya, Sat? Retribusi itu pungutan, pungutan semacam pajak. Oh, pungutan. Yang dilakukan oleh ormas-ormas gitu biasanya, Ustaz. Nah, itu bagaimana menyikapinya pungutan tersebut, apakah dibolehkan dan terkait pungutan tersebut bagaimana hukumnya gitu, Ustaz. Dan yang kedua, saat ini ada wakaf wasiat bila muwakif meninggal gitu, Ustaz. Nah, itu sebetulnya bagaimana keutamaannya untuk kita bisa amalkan, dan yang kedua bagaimana bila dibandingkan dengan wakaf tunai kontan gitu, Ustaz. Demikian dua pertanyaan itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Kaidah dasarnya kan pungutan liar itu nggak boleh ya. Pungutan liar yang tidak jelas peruntukannya untuk apa, apalagi membebankan kelompok segmentasi itu apa ya, kayak supir angkot ya. Mereka, apalagi mereka yang buka usaha gitu, baru bangun properti, udah siap-siap tuh ada yang mengut ya. Nah, pungutan liar itulah yang tadi dikategorikan al-muqsu sebenarnya. Jadi al-muqsu dalam hadis yang al-muqsu pinnari itu dua kategori. Pertama pungutan liar, yang kedua adalah pemberlakuan pajak tetapi secara zalim. Zalim. Jadi kalau tadi retribusi itu adalah pungutan liar, nggak jelas peruntukannya apa, tapi itu material, membebani rakyat. Jelas-jelas sebenarnya nggak boleh harusnya itu. Itu kategorinya al-muqsu ya. Kayak misalnya warung-warung di samping trotoar gitu yang dikelola oleh kelurahan resmi gitu. Jadi dipungut per warung setiap Ahad pagi misalnya 20.000. Selain 20.000 itu ada preman-preman atas nama ormas tertentu mungut lagi. Nah, itu kan jelas-jelas pungutan liar, kategorinya al-muqsu ya. Dalam hadis Rasulullah betul-betul merugikan. Menurut saya jelas-jelas kategorinya al-muqsu tidak dibolehkan saat itu. Nah, dari sisi solusi ini memang harusnya sih otoritas ya, negara mungkin di level kelurahan atau lainnya tuh ngatur ya, supaya nggak boleh ada pungutan liar seperti ini, sambil memberikan solusi lain lah ya. Nah, kemudian yang kedua, saat wakaf wasiat itu jadi mungkin ilustrasinya seseorang yang masih hidup, dia berwasiat, andaikan wafat, maka ia berwakaf gitu, berwakaf sekian untuk orang lain. Nah, pertama mungkin yang harus dijadikan rambu-rambu adalah karena ia kategorinya wasiat, maka satu, tidak boleh lebih dari tadi as-sulus. Wasulus kasir ya, tidak boleh lebih dari sepertiga, agar memastikan bahwa hak ahli warisnya terpenuhi. Jadi hak ahli warisnya, jadi jangan sampai ahli warisnya nggak kebagian nih, jadi harusnya nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, kemudian yang kedua, harus ada persetujuan dari calon ahli waris semasa hidup. Kan semasa hidup udah ketahuan tuh ahli warisnya. Kalau bisa ada di ikrar wakaf, itu ada tanda tangan mereka. Gunanya sih untuk menghindari konflik sengketa saat wafat, kemudian tidak disetujui oleh ahli waris. Jadi kita kembali ke tadi, wasiat berwakaf itu dibolehkan tadi sebagaimana lazimnya wasiat, jadi tidak boleh melebihi sepertiga. Kemudian yang kedua, diizinkan oleh ahli waris. Nah, sebagian lagi sih memotretnya bukan wasiat tetapi janji wakaf. Janji wakaf. Seperti yang dipraktekkan oleh beberapa asuransi jiwa syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Jadi lembaga wakaf dalam rangka membuka keran funding wakaf itu membuka salah satu fitur namanya
namanya apa tuh, wakaf. Jadi para peserta yang bayar premi ke asuransi jiwa syariah ini, mereka selain bayar premi itu nulis ikrar wakaf, janji berwakaf atau wasiat wakaf. Nanti kalau wafat maka sekian persen dari premi yang dibayarkan kepada keluarga itu diwakafkan kepada lembaga wakaf mitra asuransi jiwa syariah. Ustaz, dua di antara dua bit rambu-rambu wasiat berwakaf. Demikian, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Dua pertanyaan, satu mengenai retribusi ormas dan mengenai wasiat atau janji wakaf ya. Sudah dijawab oleh Ustaz. Saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Oni Saroni atas berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi panduan kita semua dalam beramal soleh, khususnya dalam hal zakat, sedekah, dan wakaf. Semoga menjadi berkah ilmu bagi kita semua. Sama-sama kita semua tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.